Baik pemirsa Jitu TV dimanapun berada, saat ini saya bersama Pak Agus Jagal dan Pak Jami yang beberapa waktu yang lalu sempat juga tampil di layar Jitu TV, yang mana beliau ini tadi sempat menelpon saya dan ingin memberikan hak jawab atas apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Haji Hurul Fatoni SH atau yang akrab dipanggil Cak Tony. Nah, ini kita akan tanya langsung sebenarnya apa sih yang mungkin perlu ditanggapi dari pernyataan-pernyataan Pak Tony waktu itu. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasannya saat ini saya sedang berada di warung Nusantara 22. Ingin menikmati makanan dengan menu yang tidak biasa? Anda bisa datang ke warung Nusantara 22 yang berada di 200 meter sebelah utara perempatan Kanal Sukorjo, Bangsal Sari, Jember. Warung Nusantara 22 menyediakan ikan bakar dan ikan asap dari berbagai jenis ikan tawar dan seafood dengan harga masyarakat kebanyakan. Baik, kita akan langsung ke Pak Agus dan Pak Jami. Baik, ini sebenarnya ada apa ini sebenarnya Pak Agus? Atau begini Pak Agus, ini saya jelaskan dulu ini Pak Agus ya. Iya. Saya harapkan saya berharap ini kesempatan terakhir untuk bisa berbicara di depan layar Jitu TV ini. Karena begini Pak Agus, saya tidak ingin nantinya media ini terkesan menjadi tempat untuk rasan-rasan, itu kesannya gitu ya. Terus kemudian juga saya tidak ingin nanti media ini terkesan menjadi pemicu sebuah konflik. Oh iya. Intinya saya berharap nantinya kalau umpama misalnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, saya sarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau umpamanya memang tidak bisa, monggo diselesaikan di pengadilan. Harapan saya bisa seperti itu. Nah, dan ini berlaku untuk mungkin nantinya setelah ada tayangan video ini, dari pihak Pak Tony juga mungkin akan memberikan tanggapan, itu termasuk juga tanggapan terakhir. Karena seperti saya sampaikan barusan, saya tidak ingin media ini nanti terkesan sebagai media rasan-rasan, begitu ya. Dan juga saya juga tidak ingin nanti media ini terkesan menjadi sebagai pemicu konflik. Begitu. Monggo nanti kira-kira ini sebenarnya apa Pak Agus yang ingin disampaikan ini dari Mas, tanggapan Pak Tony kepada. Iya. Ini bukan rasan-rasan ini. Oke, Nah, ini justru kebenaran. Jadi media jika memang harus mereka membuktikan kebenaran, kenapa harus takut? Nggak apa-apa, lanjut aja. Saya heran aja dengan apa yang diucapkan si Tony kemarin, ya, yang dia bilang bahwa media suksesi, ya, yang sudah menyebar di mana-mana. Tony kan bilang nggak tahu menau tentang suksesi. Sedangkan di sini, coba di zoom, boleh di zoom ini? Di sini tertulis General Manager Hurul Fatoni SH. Ya. Oke, nah, saya lihat dulu, Pak. Ya, lihat ini. Ini bukan rasan-rasan ini kebenaran. Jadi biar si Tony ini tidak terus-menerus berdusta, berbohong di sini. Hanya itu yang saya inginkan. Oke, ini nanti saya tunjukkan ya di kamera. Iya, ya. tunjukkan ini. Dan harus di zoom. Mungkin ini juga perlu dijelaskan oleh Pak Tony ini sama si Tony itu. Iya. Terus yang dua orang terkait dua orang yang datang ke rumah saudara saya ya. Ini di sini juga ada. Namanya ada, Mas. Jadi kalau si Tony bilang tidak tahu menau, apalagi tidak mengenal, itu kan sudah kebohongan yang sangat mungkin sempurna karena biasa berbohong dia. Cuman saya kan ngomong ada buktinya ini, Mas. Bukan nggak ada. Ya, ini satu. Ini sudah tak perlu teng-tengan, tak perlu san-rasan yang jangan ruah. Ini sudah pembuktian. Tony bilang tidak tahu menau. Dan sebelum terkeluarnya koran ini, saya sempat komunikasi lewat HP chat di sini sama si Tony.
Jadi kalau si Tony itu tetap bilang nggak tahu menau, suksesi ini nggak tahu. Terus general manager Purun Fatoni SH ini siapa? Jadi dia gini loh Mas, pesan saya pada si Tony, ayolah bertobat, jangan terus-terusan begitu, nggak bagus juga, ya kan? Dia cuman pencitraan, ya cara ngomongnya lembut, cuman kelakuannya kan nggak sama dengan apa yang diomongkan, gitu Mas ya. Cuman itu aja, saya nggak mau panjang lebar di sini. Biar Tony itu mengakui, cukup mengakui aja sudah, jantan, secara jantan. Toh semua orang tahu Mas pekerjaan Tony apa, gini ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ini satu ya. Dua, bukti cat-cat saya dengan si Tony sebelumnya. Ini ada lagi yang perlu si Tony ketahui. Bahkan saya ini ada korban-korban ya yang pernah ya terjadi kayak saudara saya. Ini siap jadi saksi untuk masalah ini. Gini ya. Oke, sebentar, ya, ini saya pertegas dulu ya. Iya. Ini edisi 385, Iya. minggu ke 1 November 2023. Artinya Iya. ini koran yang baru ya. Baru ini. Koran yang baru yang beredar tadi mungkin Yang ya. tadi beredarnya ini tadi sebelum subuh. Jadi masa Oke. ada orang Ini jual koran. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Engkau tak tahu tanggal lah Mas. Ya, tanggal belu. Ya, tanggal 8. Tanggal 8. Dan ini bukan November dijual 2023. koran ini. Sama seperti Gimana? yang pertama. Nggak dijual koran ini. Mana ada penjual koran itu sebelum subuh? Beda Mas. Mau tak geng coba. Oke, jadi begini pemirsa. Saya ulas lagi ya, biar ini mungkin ada beberapa yang mungkin belum tidak mengikuti dari awal. Jadi begini, ada sebuah berita yang kemudian di situ singkatnya ada sebuah berita perselingkuhan lah yang kemudian dari berita perselingkuhan itu ada Itu kata dugaan. orang-orang itu kalau Iya, selingkuhan iya. nggak ada di sini. Terus kemudian di salah satu tabloid yang tabloidnya termasuk yang ini juga mungkin ya yang pertama. Terus kemudian ada apa namanya dugaan pengerusakan, lalu kemudian timbul pelaporan, kemudian waktu itu saya konfirmasi Pak Agus dan Pak Jami juga kenapa sampai terjadi seperti itu, lalu kemudian saya konfirmasi juga Pak Tony, dan beliau ini merasa perlu untuk membantah pernyataan Pak Tony ketika waktu itu saya wawancara ya. Dan karena di situ kalau tidak salah disebutkan Pak Tony itu menyebutkan bukan menjadi bagian, kalau nggak salah ya, Iya. bukan menjadi bagian dari tabloid ini. Iya, terus itu apa Mas? Ya, sedangkan di sini saya kabarkan juga bahwasanya saya sebenarnya sejak tayangan wawancara dengan Pak Tony itu ditayangkan gitu ya, ada beberapa memang teman yang berkirim kepada saya melalui pesan WhatsApp bahwasanya ada nama Pak Gurul Pak Tony SH ini sebagai General Manager. Namun karena saya belum mendapatkan hard copy-nya, maksudnya aslinya yang seperti ini, saya tidak berani untuk memberitakan. Nah, ini saya kebetulan langsung mendapatkan ini ya, langsung dipegang oleh Pak Agus, dan di sini iya memang jelas, nanti saya zoom di situ. Iya, di zoom ya. itu. Baik. Oke. Oh, satu pesan Mas. Apa lagi Pak Agus? Buat si Tony suruh cepat-cepat bertobat wis. Kan umurnya sudah tua ya. Terus kalau memang mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, jadilah contoh yang baik. Gitu. Jadi jangan berdusta, jangan jadi pembohong gitu Mas ya. Baik. Dan karena apa? Saya melakukan semua ini biar ke depan ini sudah tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Korban-korban yang sampai koran-koran dilempar-lempar tengah malam. Ini apa Mas? Orang yang jual koran kan aben Mas. Mun malam cetek jual ini. Coba karo yang ada mun malam. Baik, ini benar ini Benar, dibagi-bagikan malam. bahkan ini ada foto yang bagi-bagi itu di sini sudah ada. Jadi sampean juga udah jangan takut buat berita yang benar, gini ya. Jangan takut Mas, kebenaran harus diungkapkan di sini sudah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Tony, suruh bertobat, jangan terus-terus berdusta, jangan terus-terus berbohong.
kalau memang mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang gentleman, yang berani mengakui apa yang dilakukan. Oke. Sudah cukup dari saya. Cukup ini Pak Agus. Cukup, Pak Langgok lah. Pak Jami, Pak Jami. Pak Jami, ini apa yang ingin ditanggapi sebenarnya dari pernyataan Pak Tony waktu itu, Pak Jami? Menurut Pak Jami? Sebelum saya memberi keterangan, izinkanlah kami ngopi dulu ya. Oh, Segar. monggo. Silakan. Mantap kopinya. Gimana Pak Jami? Apa yang ingin ditanggapi Pak Jami? Yang saya mau dibicarakan, Mas ya, satu, saya berkesan dulu kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan sama Dapil 6, wabil khusus Jombang. Dan saya akan memberi omongan sesuai dengan fakta yang saya tahu tentang masalah Bapak Khairul Fatoni. Dan saya sebetulnya tidak sakit hati, Mas ya. Saya diomongkan di media massa atau di TV ya, karena saya itu orang awam ya. Kaitan katanya saya itu minta uang ke Pak Tony, disuruh mengembalikan uang ke saya. Kalau si Pak Khairul Fatoni itu boleh jujur, bilang jujur aja. Dan saya tidak pernah meminta kepada Pak Tony. Dan kalau kaitan masalah apa itu Mas, pemberian, ya memang sebagian itu ada pemberian dari Pak Tony, termasuk kayu-kayu bekas itu. Dan bukan hanya kayu aja Mas yang diberikan ke saya, ada ini. Ada ini juga pemberian dari Pak Tony. Itu buat apa itu? Hah? Ini coba Pak Tony suruh jujur, ini untuk apa? Kalau Pak Tony berani jujur tentang masalah pemberian ini ya, berarti Pak Tony itu orang hebat mengakui perbuatannya. Jadi Pak Jami tidak mau menceritakan itu. Untuk apa itu? Menceritakan masalah apa ya? Menceritakan aibnya seseorang tidak boleh sebetulnya. Di dalam agama pun ya juga tidak boleh. Tapi paling tidak Pak Tony harus bisa menerangkan kaitan masalah ini. Kalau Pak Tony itu jujur, untuk apa ini? Topeng. Mak ini. buru kalau saya, apa ada orang bertopeng. Sudah Mas ya. Baik. Nah terus kalau untuk itu makanya Pak Tony itu sudah bikin saya, bukan saya malu sebetulnya, karena saya itu orang nggak punya ya. Wajarlah kalau Pak Tony itu memberi sesuatu ke saya, itu tidak sesuai dengan tugasnya Mas. Ketika saya diperlukan Pak Tony, nyawa saya sebagai taruhannya. Dan itu yang diungkit-ungkit masalah kayu itu, Seorang kok boleh kah? itu memang dikasih tapi tidak layak dipakai. Sampai sekarang tak tumpuk di rumah aja. Kalau Pak Tony mau ambil tidak apa-apa. Seorang topeng. Dan itu nilainya eman yang saya untungkan. Siapa itu yang konfirmasi langsung ke orang yang punya apa itu rumah dan punya tanah itu. Padahal Pak Tony itu bukan pengacara. Kenapa kok eksekusi? Andalannya saya. Cuman dikasih uang 200 Mas. Padahal untungnya 1 M lebih. Apa nggak untung Pak Tony itu Mas? Bukan saudara itu. Ini apa ya? Saya pertanggungjawabkan tentang masalah omongan saya. Terkait topeng itu Pak. Ya termasuk ke topeng itu. Kalau Pak Tony bisa menjelaskan di kamera ya tentang masalah pemberian ini, berarti Hebat. tak dukung ya aku Mas. Asalkan bisa menjelaskan ini. Ya tidak mungkin berani lah. Saya pastikan tidak mungkin berani itu. Karena Pak Tony itu bukan seorang pemberani sebetulnya. Cuman wongnya pinter Omong. dan sering memfitnah orang ya, sering menjatuhkan orang. Padahal beliaunya tidak merasa. Boleh diminum lagi mungkin kopinya Pak Jami? Kopinya mantap. Makanya Mas, kalau saya terus terang itu, saya itu bukan orang ahli argumen. Makanya yang saya bicarakan itu fakta. Banyak Mas ya. Ini. Ada orang-orang yang kasihan sama saya. Pak Jami, ini kan sampean pernah jadi mediator saya Pak Jami tentang masalah pengondisian. Oh nggih, pripun Pak? Bisa sampean datang ke rumah untuk memperlengkap untuk apa itu laporan ke Polres. Saya kan ini juga pernah dimintain uang 15 juta
25 juta, 40 juta jumlahnya Pak Jami. Dan karena saya tidak bisa memberi keseluruhan dengan adanya kesepakatan karena saya tidak punya kemampuan, terpaksa koran kan diedar Pak Jami. Koran kayak ini ya, Mas? Iya, koran kayak gitu. Itu juga siap orangnya. Cuman saya masih kasihan ya. Makanya pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada ya, mau jadi apa Jember itu? Jember itu sudah banyak setannya. Mosok mau didatangi genderuwo lagi. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tobat Mas, segera tobat Mas. Oke. Cukup Mas, itu aja. Cukup sudah. Cukup. Ini Pak Agus mungkin mau menambahkan. Ini kah soro tobat, Pon. Sudah. Soro akui dan tahu apa kelakuannya. Jangan terus menimbulkan fitnah, kebohongan, pendusta. Masa ada calon yang kayak itu kan ya nggak baik juga, ya Mas. Jadi Oke. pas apa saya contoh gini ya. Pak Jami ada yang mau ditambahkan? Sudah, saya cuma berpesan aja kepada seluruh masyarakat. Dan saya ini rela ya. Andainya saya terseret dengan adanya hukum atau saya di penjara, nggak apa-apa. Soro buka, Pon. Tapi masyarakat saya paling tidak akan tahu bahwa Pak Tony itu siapa. Sebetulnya itu Pak Tony itu bukan liar lagi, Mas. Banyak masyarakat yang tahu sudah sebetulnya. Cuma waktu itu karena saya masih ada di posisi Pak Tony, ketika ada ngomong Pak Tony, Pak Tony itu ini pekerjaan. Jangan bilang gitu, punya bukti sampean. Akhirnya orang-orang takut. Ketika saya keluar, pas lagi ada masalah kayak gini, sekarang meledak Mas kayak bom kira itu. Palestina, Kak. Palestina itu. Ya, kayak itu sudah sekarang. Mak bedo orang yang lapor lagi seneng dan toh. Bejan kan susah. Kalau saya sebetulnya seneng masuk TV, cuman capek Mas. Sebetulnya payah. Ya, Oke. Mungkin hanya itu Mas yang kami bisa sampaikan. Cukup. Sudah ini ya? Sudah, Mas. Oke. Terima kasih. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya Pak Agus dan Pak Jami ini menghubungi saya. Beliau berkeinginan untuk, ya mungkin menurut beliau memang ada beberapa pernyataan Pak Tony yang ingin dibantah. Termasuk diantaranya adalah tentang bahwasanya nama Pak Tony ini tidak termasuk di dalam bagian dari tabloid yang tayang waktu itu. Tentang benar dan salah, seperti sudah pernah saya sampaikan berulang kali di video sebelumnya, itu karena ini sudah menjadi permasalahan hukum, jadi ya mungkin biarkan itu nanti pengadilan yang memutuskan tentang seperti apa anggapan masyarakat. Kita kembalikan kepada masyarakat. Apapun yang baik dari video ini, silakan diambil dan buanglah buruk-buruknya. Hanya itu saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa.